Oke, halo, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jadi senang sekali kita bisa berjumpa lagi di rangkaian sesi Tech Talks Endgame 2021 ini. Ini adalah Tech Talks yang meng-highlight beberapa teknologi stack yang selama 2021 kemarin banyak digunakan di proyek-proyeknya Polyrifik seperti itu. Video ini adalah batch yang ketiga, jadi karena ada 12 topik dengan 12 pembicara, maka kita bagi menjadi 3 batch, dan ini adalah batch yang terakhir. Menunya adalah yang pertama nanti di sesi pertama, kita ada Mas Aris Priantoro, Manager of Engineering Polyrifik, yang akan memaparkan tentang mobile app development, workflow-nya yang secara umum seperti itu. Di sesi yang kedua ada Zulkifli Fauzi, Manager of Engineering Polyrifik, yang akan bercerita tentang bagaimana memanage user menggunakan Microsoft Graph API. Dan di sesi yang ketiga nanti bakalan ada Zul Pancawardana, Senior Developer di Polyrifik, yang akan bercerita tentang PowerShell tooling yang sangat membantu developer dalam membangun aplikasi di sebuah project. Dan di sesi yang terakhir nanti ada Juniada Berdesa, tester di Polyrifik, yang akan membahas tentang UI Automated Testing. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja sesi yang pertama. Halo Mas Aris. Halo, Iya, apa kabar Mas? Hujan di rumah? Hujan. Baik, sudah siap dengan mobile development-nya? Siap, insya Allah. Ya, monggo di-share. Di kesempatan ini, terima kasih kepada Frandi yang memberikan kesempatan untuk saya presentasi tentang mobile app development. Di sini fokusnya saya untuk iOS mobile development. Oke, saya mulai aja. Mobile app development by Aris Priantoro. Presentasi dalam rangka Tech Talk Endgame 2021. Oke. Jadi pertama ketika kita membangun suatu aplikasi, tentunya kita sudah tahu itu mau membangun apa. Untuk bisa tahu, pertama kita harus punya dokumen yang sudah di-gather terlebih dahulu oleh tim. Di sini klien menginginkan ada suatu mobile application yang harus bisa digunakan dalam kondisi online maupun offline, ada internet maupun tidak ada internet. Kemudian aplikasi juga harus bisa mengcapture informasi geolocation, foto dari kamera maupun dari album, bisa mengenerate PDF, dan fitur-fitur lain yang sudah didefinisikan di dalam SRS dokumen. Dasarnya kita berupa SRS dokumen. Kemudian lanjut di step selanjutnya, bagaimana untuk tampilannya. Dari SRS dokumen itu, seorang project manager akan diwakilkan oleh bisnis analis, dia akan membuat wireframe, di mana dari wireframe tersebut akan dikolaborasikan dengan tim UI UX untuk dibuatkan mockupnya. Di kami biasanya menggunakan Adobe XD. Nah, ini contoh mockupnya yang berangkat dari wireframe yang didefinisikan oleh BA. Kemudian fiturnya apa aja tuh yang mau dikembangkan? Ini salah satu, saya sebutkan beberapa aja ya. Salah satunya adalah online offline mode. Jadi harus bisa digunakan ada maupun tidak ada internet. Kemudian yang kedua harus bisa melakukan generate PDF dari data-data yang dihimpun dari mobile. Kemudian bisa melakukan upload dokumen berupa PDF yang tadi udah di-generate maupun foto-foto yang dihasilkan dari kamera maupun dari album. Yang terakhir, semua aktivitasnya itu harus bisa dikirimkan ke server. Yang terakhir ini agak tricky karena kan kita harus support offline dan online. Jadi mau nggak mau kita harus membuat satu fitur yang namanya data synchronization yang akan disinkronkan per waktu tertentu, mengambil data dari server maupun mengirimkan data ke server. Oke, lanjut di sini. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Di sini ada beberapa hal yang dipersiapkan ketika melakukan mobile development. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan teknologinya, kemudian itu melakukan development atau pengembangan, fase pengembangan. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan working environment-nya yang akan digunakan nantinya. Kemudian kita juga menyiapkan flow untuk deployment-nya. Selanjutnya adalah menyiapkan juga flow bagaimana untuk distribusi aplikasi yang kita hasilkan. Kita mulai dari teknologi.
karena ini harus bisa mengirimkan data ke server, maka kita membagi teknologinya menjadi dua, yaitu dari sisi mobilenya, yang satunya lagi dari sisi servernya, portalnya. Oke, dari iOS kita menggunakan bahasa pemrogramannya Swift, kemudian untuk networkingnya, client server relation-nya itu menggunakan Moya, selanjutnya untuk authentication menggunakan MSAL, dan untuk debuggingnya di mobile kita menggunakan modul atau feature flags. Untuk sinkronisasi kita menggunakan background process. Dan ini yang terakhir yang sedang diriset adalah kita akan menggunakan silent notification ketika ada perubahan yang dari sisi portal untuk menotifikasi mobilenya biar otomatis nge-sync datanya. Seperti itu. Kalau sekarang masih menggunakan teknologi timer, per berapa menit kita akan melakukan sinkronisasi baik dari portal maupun ke portal. Kemudian dari sisi mobilenya, dari sisi portalnya menggunakan .NET Core, Angular 11, SQL Server, Azure Services, Azure Function, RESTful and CQRS untuk yang RESTful untuk API biasanya, untuk yang CQRS untuk yang data synchronization-nya. Itu dari sisi teknologinya. Kemudian ketika development itu kita menggunakan Scrum sebagai metodologi. Biasanya setiap sprint itu sekitar 2 minggu. Kemudian hasil dari setiap sprintnya akan dideploy ke UAT environment untuk dites sama klien. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan working environment. Di sini ada beberapa environment yang harus kita definisikan. Yang pertama dev environment. Jadi ini environment untuk dua teknologi, yang satu untuk yang mobilenya, yang satu untuk yang portalnya. Dev environment ini environment yang dipakai untuk pengembangan selama pengembangan oleh developer. Jadi di sisi mobile kita membuat skema atau environment yang menembak ke API atau data synchronization yang punyanya portal khusus untuk dev. Jadi dari sisi mobile dev tidak perlu menginstal aplikasi yang portalnya karena itu bukan bagian expertise dari tim mobile. Kalau mereka harus menginstal sisi portalnya bisa jadi malah akan kewalahan karena belum tentu teknologinya developer untuk mobile menguasai. Kemudian environment untuk QA ini utamanya dipakai oleh tester yang akan menguji pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh dev. Di QA environment juga ini kadang dev akan bisa mengakses ke sana ketika ada feedback dari tim QA, karena tidak selamanya data yang di dev dan di QA itu sama. Kemudian ada environment untuk yang UAT, ini yang digunakan oleh klien untuk memvalidasi apakah tas-tas yang kita kerjakan di sprint sebelumnya sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Kemudian yang terakhir ketika dari sisi UAT environment udah di-approve sama klien, kita akan melakukan deploy ke production environment. Sebetulnya di sini udah cukup, tapi ternyata kita membutuhkan satu environment lagi, yaitu hotfix environment. Di sini digunakan ketika codingan di production environment harus segera di-fix karena ada isu. Sedangkan kalau kita menggunakan environment yang dari dev QA maupun UAT ini sudah tidak clean seperti yang ada di production karena sudah misalnya sudah dibuat coding untuk sprint selanjutnya. Itu maka kita menggunakan satu hotfix environment. Mana hotfix environment-nya ini bisa di scale up, scale down sesuai kebutuhan. Karena kan tidak selamanya kita menggunakan yang hotfix. Lanjut untuk masalah deployment. Untuk deployment kita mulai dari mendefinisikan CI/CD-nya menggunakan Microsoft nanti App Center. Jadi begitu kita push code ke GitHub dalam artian merge codingan ke branch di sini misalnya master main, maka dari App Center ini akan melakukan building aplikasi. Bagaimana cara bisa melakukan build? Ya, kita harus menyambungkan dan mengkonfigurasi App Center agar bisa mendapatkan ketika trigger dari GitHub, maka otomatis yang App Center akan di-trigger juga. Setelah selesai melakukan build, selanjutnya App Center akan melakukan distribute ke user. Distribute ini dalam artian kita dari aplikasi App Center-nya ini akan mengirimkan email ke user yang dituju. Nanti dari user tersebut bisa melakukan download dan menginstal di iPhone-nya. Ketika melakukan distribute ini, kita juga harus melakukan konfigurasi siapa saja yang boleh
menginstal aplikasi itu. Yaitu caranya harus mendefinisikan distribution profile yang di developer Apple. Di sana harus didaftarkan device-device-nya menggunakan UDID. Nah, deployment flow-nya sampai distribution flow-nya ini berlaku untuk dev, QA, UAT, dan production pada awalnya, dan juga hotfix. Nah, sekarang ini akan sudah dua kali dilakukan menggunakan distribution yang tambahan, yaitu App Store Distribution Flow. Flow-nya masih mirip seperti biasa, kita push code ke GitHub, kemudian App Center melakukan build app-nya. Selanjutnya, ini perbedaannya di sini. App Center melakukan distribute ke App Store. Di sana sudah ada menunya. Udah, kita harus bisa dikonfigurasi terlebih dahulu. App Store-nya itu dikonekin, user kita juga dikonekin ke Apple Developer, baru kita bisa melakukan distribute ke App Store. Dan dari App Store ini, karena di sini hanya digunakan untuk private dalam artian itu hanya digunakan untuk organization tertentu, maka di sini kita harus mengkonfigurasi di sisi Apple Connect-nya, kita harus mendefinisikan organization ID-nya apa yang boleh akses aplikasi ini. Selanjutnya untuk setiap rilis itu maksudnya naik dari versi 1 ke versi 1.1, maka selalu akan ada review dari Apple. Setelah selesai direview, kebanyakan sekitar dari 2 kali review itu tidak sampai 24 jam sudah di-approve. Selanjutnya tinggal didistribusikan menggunakan test flight atau menggunakan MDM. Nanti MDM-nya ini kalau yang di kami itu menggunakan Intune MDM yang punyanya Microsoft. Selesai. Ya, mungkin itu aja sedikit presentasi bagaimana pengembangan mobile app-nya dari mendefinisikan spesifikasinya dan sampai ke distribusinya. Iya, terima kasih Mas Aris atas insight-nya. Untuk Android mirip-mirip lah kayak gitu ya. Ya, kalau dari sisi Android mungkin yang akan berbeda mulai dari sini kemungkinannya. Jadi distributnya ke Play Store. Kemudian mekanisme untuk approval di sini yang mungkin akan berbeda. Kalau untuk yang di sini distributnya mungkin akan sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Aris atas insight-nya. Baik, untuk topik selanjutnya kita akan membahas tentang Microsoft Graph API. Dalam aplikasi distributed application ya, itu memanage user profile itu bisa menjadi kompleks karena biasanya antara aplikasi itu sama-sama membutuhkan user profile tetapi dengan tujuan yang slightly different seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan sapa pembicara selanjutnya, Zul. Halo. Halo. Iya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Silakan dimulai, Pak. Oke, kali ini di Endgame Tech Talk saya akan mencoba untuk mengoverview sebuah teknologi dari Microsoft, yaitu Microsoft Graph, lebih spesifik ke Managing User Profile. Saya Zulkifli Fauzi sebagai Manager of Engineering di Polyrific. Ya. Microsoft Graph itu apa? Itu adalah sebuah gateway ke data dan intelligence yang ada di Microsoft 365. Di sana itu banyak macam-macam data yang di-provide oleh Microsoft 365, bahkan di Windows 10 atau Enterprise Mobility dan Security itu banyak sekali datanya. Nah, Microsoft Graph ini memprovide Unified Programmability Module ya, untuk mengakses semua itu. Jadi ada hubungannya dengan bahasa di Managing User Profile. Jadi dengan satu cara kita bisa mengakses semua service itu dan memanage di suatu tempat tersendiri daripada memanage semua profile yang distributed itu di banyak tempat. Nah, Microsoft Graph ini mempunyai 3 komponen ya. 3 komponen utama yaitu Microsoft Graph API. Ini adalah Application Program Interface yang menyediakan satu endpoint untuk semua service. Yang kedua adalah Microsoft Graph Connector. Nah, ini yang menarik nih. Ini akan selalu di-develop oleh Microsoft karena konektor ini menyediakan semacam cara atau layanan untuk mengakses data-data di luar dari Microsoft Service Microsoft Cloud sendiri seperti Jira, seperti Google Drive, dan yang lain-lain. Jadi kemungkinan Microsoft Graph Connector ini sangatlah
lebar ya probability-nya. Bisa nanti siapa tahu ada konektor untuk mengakses ERP atau apa yang memudahkan developer atau memudahkan suatu perusahaan untuk memanage user profile di single point, di satu tempat. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Graph Data Connect. Jadi sebenarnya ini tiga-tiganya ini berhubungan dari semua data yang diambil dari berbagai macam berbagai service tadi, termasuk dari external service. Microsoft menyediakan tempat untuk menyimpannya, yaitu di Azure Data Connect. Azure Data Stores. Nah, apakah yang ada di dalam Microsoft Graph? Dapat dilihat ya, itu banyak sekali data yang bisa diakses. Entah itu data kalender, data users, message, email, meetings, device. Artinya hampir semua kebutuhan intranet atau internal perusahaan untuk memanage segala aktivitasnya itu bisa diakses di Microsoft Graph, dan dengan segala kemungkinan menggunakan service yang tadi, yaitu konektor tadi. Jadi pada intinya apa yang bisa disediakan di Microsoft Graph ini sebenarnya tidak terbatas, tergantung apakah ada konektornya. Kalau nggak ada pun masih bisa dibikin. Jadi Microsoft Graph ini ya semua data yang kita inginkan terpusat itu bisa di-develop di sini. Kira-kira experience apa yang kita bisa bikin menggunakan Microsoft Graph? Bayangkan ya, kita ingin menjalankan meeting nih, dan kita ingin tahu sebenarnya peserta meeting siapa aja. Kita bisa tahu, kita bisa profiling pesertanya siapa aja. Jadi kita bisa mendeliver meeting itu dengan terfokus sesuai dengan background masing-masing attendee. Yang kedua, salah satunya adalah scan calendar nih. Jadi kita misalkan akan mengadakan meeting, aplikasi kita bisa kita buat mensuggest kita untuk what is the best time for the next meeting dengan menggunakan data dari Microsoft Graph. Yang ketiga, subscribe to change in your calendar. Jadi semua perubahan yang ada di kalender kita bisa subscribe. Jadi kita bisa mendapatkan notifikasi ketika kita terlalu banyak meeting nih. Jadi misalkan, ternyata di beberapa meeting terakhir kita memakan waktu 2 jam, 1 jam yang menurut parameter masing-masing perusahaan itu bisa jadi tidak efektif. Misalkan standarnya cuma 15 menit, ini kita bisa mengetahui data-data itu menggunakan Microsoft Graph. Banyak kemungkinan yang bisa kita develop menggunakan Microsoft Graph ini. Microsoft Graph memprovide suatu cara untuk mengaksesnya, yaitu menggunakan Microsoft Graph API ya. Menyediakan satu single endpoint, yaitu di graph.microsoft.com, untuk mengakses semua data yang ada di Microsoft Cloud, including Microsoft 365, Windows 10, Enterprise Mobility plus Security, dan external resource lainnya menggunakan Microsoft Graph Connect. Ini adalah beberapa contoh populer API request yang populer ya, seperti Get My Profile, Get My Files, Get My Mail, Get My Calendar. Memang di aplikasi Microsoft seperti SharePoint itu sudah menyediakan ini secara built-in. Cuma SharePoint cuma satu aplikasi dari banyak aplikasi yang dipunyai perusahaan. Jadi misalkan perusahaan pengen membuat aplikasi seperti intranet yang istilahnya memberikan semua informasi yang terjadi di perusahaan buat employee-nya, kita perlu satu tempat lagi untuk mempopulate semua data-data dari aplikasi-aplikasi yang terpisah itu. Nah, Microsoft menyediakan tools untuk istilahnya mencoba atau mengexecute endpoint API yang ada di Microsoft Graph. Salah satu contoh yang ada di slide ini dengan endpoint di graph.microsoft.com/version 1.0/me itu akan memberikan respons yang berisikan data user yang sedang login. Jadi user profile yang sedang login di suatu aplikasi itu bisa didapatkan menggunakan endpoint ini. Seperti display name, Zulfi Fauzi, given name, mobile phone, office location. Dan menariknya, sesuai dengan konsep yang memanage user profile di satu tempat, jadi objek user ini bisa di-connect dengan segala source data. Apapun source datanya, entah itu SAP nantinya, atau Jira, atau Google Drive, objek yang sama akan bisa dikonsum oleh developer. Jadi menariknya ini. Jadi kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu pusing seperti apa objek user di aplikasi lain atau di source lain. Kita sudah diberikan satu objek yang generik. Meskipun nanti, misalkan ini contoh
external source-nya ini Azure AD Connect, jadi Active Directory. Ada SDK-nya untuk mengakses Azure Active Directory ini menggunakan C#. Sebagai contoh ada on-premise extension attribute di sini nih. Ini adalah extension attribute yang bukan merupakan field generic kepunyaannya objek user di Microsoft Graph. Jadi misalkan di Active Directory kita menambahkan atribut khusus atau atribut extension attribut di luar field yang sudah ada, kita bisa mendapatkan di sana. Jadi sangat configurable lah. Apapun data source-nya, kita bisa memanage user atau data apapun itu di satu tempat. Sebagai contoh, ini aplikasi yang sedang kita develop, aplikasi intranet untuk sebuah perusahaan. Dari sini kita bisa memanage data dari Active Directory perusahaan tersebut yang dikonekkan ke Azure Active Directory dan menggunakan Azure Storage, sehingga siapapun bisa mengakses itu tanpa perlu role khusus di Active Directory perusahaan tersebut. Dan salah satu contoh penggunaannya, pengembangannya adalah yang di bagian People Spotlight di sini. Kita bisa tahu ulang tahun suatu employee, promosinya kapan, birthday-nya kapan, bahkan untuk new employee kita bisa tahu datanya akan muncul di sini tanpa perlu kita mengupdate data ini di tempat lain. Jadi cukup di satu Active Directory perusahaan tersebut kita bisa mendapatkan datanya itu melalui Microsoft Graph. Jadi pada intinya penggunaan Microsoft Graph ini tidak terbatas. Dengan menggunakan satu endpoint atau menggunakan API yang generik, kita bisa mengakses hampir semua data dimanapun selama itu ada konektornya. Mungkin cukup presentasi saya tentang Microsoft Graph. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak atas presentasinya. Ya. Baik, tooling itu dalam development itu sangat-sangat penting ya. Sebab tooling itu akan berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi pekerjaan kita, dan lebih jauh lagi akan mempengaruhi mood dari si developernya itu sendiri. Tooling yang baik tentu akan membuat mood developer jadi tinggi, jadi naik, kemudian efektivitas dan efisiensi pekerjaannya pun akan juga semakin tinggi. Sebaliknya, tooling yang jelek alih-alih akan membantu menaikkan mood, malah justru akan membuat semakin stres seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mari kita sapa aja pembicara selanjutnya, Zul yang kedua. Zul Pancawardana. Bagaimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Iya, sip. Sudah siap ya dengan toolingnya? Ya, insya Allah. Oke, silakan langsung aja di present. Oke, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih buat Mas Fandi atas kesempatannya yang telah mengizinkan saya untuk coba sharing. Sebenarnya ini quick sharing sih. Jadi di sini saya akan coba sharing mengenai PowerShell tooling yang biasa kita gunakan di project-project kita di Polyriffic. Ya, perkenalkan saya Zul Kurnain, saya senior developer di Polyriffic. Oke, sebenarnya apa sih yang latar belakangi biasanya penggunaan tooling dari proses development itu? Pertama itu adalah melakukan action yang berulang-ulang ya. Seperti kita tahu biasanya seorang developer itu ketika mendevelop suatu aplikasi, misalkan salah satu contohnya web aplikasi, dan itu melibatkan database. Di sini biasanya ada 3 action item nih yang akan selalu dilakukan berulang-ulang. Yang pertama itu adalah biasanya DB update, di mana tiap kita melakukan update di entity atau table di database kita harus mengeksekusi script untuk melakukan DB update migration. Yang kedua tentu saja build. Proses build ini yang pastinya untuk mengecek codingan dari si developer itu sendiri, cek apakah di situ ada error ataupun tidak. Dan yang terakhir tentu saja run ini adalah untuk mengetes aplikasi kita yang sudah kita develop apakah bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Kemudian latar belakang selanjutnya itu ya penggunaan tooling ini salah satunya itu adalah dia support dan cross platform ya. Jadi dengan penggunaan PowerShell script kita bisa cukup menggunakan satu script ini di multi platform, baik itu seperti Windows, Linux, dan macOS. Jadi misalkan ada kebutuhan untuk mengetes aplikasi ini di platform yang berbeda, kita tidak harus katakanlah menginstal IDE ataupun untuk mengetes aplikasi ini. Kita cukup menjalankan script yang sudah kita buat tadi dan nanti bisa dites di platform-platform tersebut. Itu adalah terbelakang tadi ya. Mungkin kalau teman-teman ada masukan bisa mungkin komen di kolom komentar.
Selanjutnya itu adalah contoh dari .NET Script yang bisa kita gunakan. Yang seperti saya bilang tadi di slide sebelumnya itu ada DB update. Kebetulan di sini adalah contohnya itu penggunaan .NET Core. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini untuk scriptnya seperti ini. Untuk DB update itu kita menggunakan .NET spasi IF Entity Framework, kemudian sintaknya itu database update. Dan di sini kita juga set untuk project apa yang kita pilih untuk data update-nya. Kalau untuk contoh di sini ini sebenarnya ini adalah parameter variabel dari si PowerScript-nya. Kemudian -s ini adalah startup project. Ini contohnya kita menggunakan misalkan katakanlah WebJS Prod untuk parameternya. Dan di sini juga kita set untuk application DB konteksnya. Biasanya ini sih digunakan kalau dalam proses development itu kita menggunakan lebih dari satu application DB konteks sih. Jadi kita mesti set nih DB konteks mana yang kita pakai. Tapi kalau misalkan dalam proses development itu hanya satu DB konteks sih, kita nggak usah sih. Biasanya dia otomatis mengenali itu DB konteksnya. Selanjutnya itu adalah script build sih. Sebenarnya cukup simpel sih, straightforward. Jadi tinggal .NET spasi build. Kemudian ini salah satu parameter yang kita pas ke scriptnya. Di sini saya akan membuild misalkan API untuk JSProt-nya. Dan di sini adalah parameter untuk bit number-nya. Kemudian yang terakhir adalah run. Jadi .NET spasi run. Ini juga minpay ini project-nya. Project apa yang ingin kita run. Di sini saya kasih contoh misalkan untuk API JSProt. Ini adalah parameter yang kita set di script kita. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini contoh nih script secara utuh di PowerShell-nya sih. Jadi di sini kita bisa ngeset parameter di PowerScript-nya. Untuk contoh di sini saya cukup set 2 parameter karena saya hanya punya 2 action yang bisa dilakukan di sini, yaitu pertama untuk DB. DB ini untuk melakukan update database dengan menggunakan script yang database update tadi. Kemudian parameter yang kedua adalah $API. $API ini adalah nama project untuk aplik sendiri yang akan kita run nanti. Jadi misalkan pada saat melakukan run PowerShell script-nya, si user mempasi $DB ini dia akan mengexecute action yang ada di code bagian sini. Jadi di sini misalkan contohnya kita set ini variabel WebJS prod-nya, kita arahkan ke path si prod-nya itu sendiri, kemudian datanya, kemudian di sini baru kita execute si .NET script-nya tadi. Kemudian yang selanjutnya itu untuk API, kurang lebih sama, hanya saja di sini untuk yang ini kita langsung gabungkan 2 script secara dalam satu action di sini ya. Jadi build kemudian langsung run. Kemudian juga di sini nanti kita misalkan bisa tambahkan misalkan ada kesalahan input parameter, kita kasih warning message lah misalkan. You need to define the app that you want to run. Oke, kayak cukup simpel sih. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan sedikit demo. Di sini saya sudah membuat aplikasi simpel sih menggunakan GraphQL. Jadi untuk execute-nya kita sudah punya. Jadi untuk si PowerShell script-nya sendiri itu kita letakkan di folder di project-nya itu sendiri. Di sini extension-nya itu .ps1. Kalau kita buka itu ya isinya kurang lebih sama seperti yang di slide presentasi tadi. Sekarang saya akan mencoba mengexecute-nya menggunakan Windows PowerShell. Di sini saya menggunakan Windows Terminal. Jadi teman-teman tinggal eksekusi script-nya, kemudian kita set parameternya tadi. Misalkan mau apa tadi DB ya. Dia akan melakukan update database. Apabila ada changes di entity atau apa, dia akan otomatis mengupdate database yang terhubung dengan aplikasi ini. Jadi sini kita lihat ada infonya, no migration were applied. Jadi sebenarnya database-nya sudah up to date sih. Oke, selanjutnya kita akan mencoba nge-run aplikasinya dengan memanggil si API-nya itu tadi. Ini saya tidak menggunakan IDE sama sekali, jadi hanya coba menggunakan Windows Terminal. Jadi sebenarnya aplikasinya sudah running. Kita coba open. Ini salah satu misalkan contoh simpel dari implementasi PowerShell tooling tadi. Di sini aplikasinya sudah running dan kita bisa melakukan tes aplikasinya di sini. Oke, saya rasa sekian sih presentasi atau sharing yang bisa saya bagi ke teman-teman. Mungkin kalau ada masukan silakan bisa komen. Oke, baik. Terima kasih Mas Randi atas waktunya. Siap, terima kasih Zul. Small tooling tapi cukup bisa membantu smoothnya developer.
Dan tidak cuma digunakan oleh dev, misalnya ada front end developer, mereka juga tidak perlu membuka Visual Studio misalnya sebagai IDE-nya, cukup tinggal run ini, API-nya sudah jalan, mereka sudah bisa mengkonsum seperti itu ya dari front end. Untuk topik yang terakhir, jika developer itu adalah salah satu sisi ya dari mata uang, maka sisi yang lainnya tentu saja adalah tim QA ya. Nah, untuk keep up dengan fasenya developer yang dituntut sangat cepat di modern development flow ya, maka tim QA juga dituntut untuk lebih cepat juga untuk keep up dengan fasenya developer seperti itu. Dan disitulah peran dari UI automated testing. Kita sambut saja pembicara selanjutnya, Bli Jun. Halo Bli, apa kabar? Halo Mas, baik, terima kasih. Sudah siap ya dengan automated testingnya? Siap. Ya. Oke, silakan di present. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Mas Frandi untuk mempresent UI automation testing dalam Tech Talk Polyrific End Year ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Juniada Bendesa, saya adalah tester di Polyrific. Jadi background awalnya adalah ada requirement dari klien di satu project untuk mendevelop UI automation berbasis C# sebagai programming language. Nah, mengenai UI automation sendiri secara fundamental sudah pernah dibahas oleh Edi Praitno selaku Director of QA Polyrific di session and talk sebelumnya ya. Jadi UI automation sendiri secara garis besar sebetulnya kegunaan terpentingnya itu adalah pada saat regression testing. Jadi ketika aplikasi mengalami suatu perubahan secara terus-menerus, sebelum aplikasi tersebut dideploy ke production environment, maka diperlukan regression testing. Nah, apabila feature atau functionality dari aplikasi tersebut terlalu banyak, regression testing jika dilakukan secara manual akan memakan waktu yang cukup atau sangat lama ya, baik dari sisi waktu maupun resource. Sehingga dengan demikian, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mendevelop UI automation testing. Beberapa background masalah yang ditemukan di satu project. Pertama adalah kebanyakan UI automation tools yang ada di market sekarang itu adalah menggunakan Java sebagai core programming language ya. Atau ada yang menggunakan Ruby, contohnya Wetter. Sebelumnya terdapat beberapa software tools yang menggunakan C#, namun entah kenapa belakangan platformnya berganti ya, menjadi Java atau JavaScript. Kemudian isu kedua adalah test step yang dihadirkan di dalam UI automation test itu sendiri harus mampu menjembatani gap antara technical dan non-technical stakeholder di suatu project. Jadi misalkan di dalam suatu project, product owner ataupun project manager tidak ingin mengetahui codingan di dalam UI automation itu, maka kita harus bisa membahasakan skenario-nya itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh non-technical stakeholder ya. Kemudian challenge selanjutnya adalah UI automation tools tersebut mesti bisa run di beberapa platform atau at least Windows dan Linux ya, karena kebanyakan sekarang untuk CI/CD di cloud itu menggunakan Linux untuk menekan cost seperti itu. At least untuk basic functionality dari UI automation tersebut ya. Solusi dari tim QA adalah mendevelop UI automation framework sendiri untuk bisa run di multiple platform. Jadi bisa di notes ini adalah semacam improvement ya, karena sebelumnya Polyrific telah memiliki sebuah framework yang di-create oleh QA team, di mana improvementnya sendiri dilakukan pada core dari frameworknya, yaitu saat ini menggunakan .NET Core, dan terdapat beberapa sintak dari Selenium WebDriver-nya yang disempurnakan ya. Di page prosesornya sekarang kita menggunakan wait until, sehingga ketika Selenium WebDriver berinteraksi dengan web page, dia akan mampu untuk menunggu sampai web element itu terdisplay secara sempurna gitu. Sebelumnya kalau tidak menggunakan wait until, ada kemungkinan skenario itu gagal karena Selenium-nya sudah bergerak sementara web page-nya sendiri belum terload secara sempurna. Beberapa dependensi yang digunakan di framework ini adalah .NET Core-nya sendiri sebagai core framework, NUnit-nya sebagai testing framework,
kemudian SpecFlow untuk mengutilisasi behavior driven development. Nah, kenapa dipilih behavior driven development? Seperti yang saya jelaskan di problem tadi, bahwa ini harus bisa menjembatani gap antara technical dan non-technical stakeholder. Kemudian Selenium WebDriver ini adalah tool untuk berinteraksi dengan web application-nya atau web page-nya sendiri. Kemudian AutoIT itu adalah automation tool yang digunakan untuk berinteraksi dengan Windows GUI ya. Jadi di dalam aplikasi sendiri Selenium itu belum mampu untuk berinteraksi dengan Windows GUI. Jadi diperlukan bantuan dari AutoIT. Kemudian JSON Serializer untuk memproses JSON file yang digunakan di beberapa tempat. Nanti akan saya tunjukkan. Strukturnya sendiri dari UI Automation Framework yang baru ini, .NET Core dan NUnit serta dependensi itu dia berperan untuk menggerakkan atau semacam mesin gitu ya, untuk men-trigger agar UI Automation itu jalan. Sementara dari sisi tester sendiri, tim tester cukup mendevelop features dan page object sebagai representasi dari web page itu, kemudian step definition sebagai representasi dari skenario, kemudian configuration file untuk mengkonfig di mana UI Automation itu akan dijalankan dan parameter-parameter lainnya ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa configuration itu terdiri dari test controller parameter ya, misalkan type of testnya adalah web test, kemudian browser apa yang digunakan, dan di port mana tes itu akan jalan gitu. Untuk test script atau page object model, ini adalah representasi dari DOM elemen yang ada di web page ya, baik button, text field, text area, hyperlink, radio button, checkbox, text, dan lain sebagainya. Jadi contoh simpelnya adalah seperti ini. Ini adalah halaman depan dari Google Page. Kita bisa menamainya sebagai home. Di sana terdapat search field. Dan juga kalau kita ketik sesuatu di situ ada search result match. Jadi ini diwakili oleh DOM elemen yang terdapat di web page itu gitu. Kemudian untuk feature file ini adalah skenario yang ditulis dalam Gherkin syntax. Gherkin syntax itu adalah semacam sintak untuk mewakili behavior dari user ya, berdasarkan ketetapan given, when, then. Itu bisa dilihat di TED Talk sebelumnya. Dan ini merupakan representasi dari tes skenario yang akan dijalankan. Dari feature file ini, non-technical stakeholder akan mudah memahami sebetulnya step seperti apa sih yang sedang dilakukan atau hal apa sih yang sedang divalidasi oleh tes tersebut. Seperti itu. Saya akan mencoba mendemokan bagaimana tes automation ini dijalankan. Jadi untuk demo ini saya menggunakan Linux OS base Ubuntu. Untuk menjalankan framework automation ini di Linux, prerequisite-nya kita cukup menginstal .NET Core SDK ya di Linux. Ini bisa dijalankan langsung dari Linux terminal maupun dari VS Code terminal seperti yang saya gunakan sekarang ya. Jadi sintaknya sendiri cukup simpel karena sudah memakai .NET Core running. Di sini akan terlihat apakah tes itu sukses atau gagal di result dari terminal ya. Skenario-nya sendiri juga cukup simpel, yaitu meng-enter kata polyrific di search field, kemudian mengklik result pertama yang match dan mengecek apakah first result-nya sesuai seperti itu. Dikarenakan tools ini sendiri dibuat dalam waktu yang cukup singkat, jadi ada beberapa feature improvement ya yang bisa dilakukan ke depannya. Pertama adalah karena sekarang masih memakai AutoIT, itu sayangnya AutoIT itu tidak bisa di-run di Linux. Jadi dia hanya untuk Windows. Kedepannya mungkin perlu dicari alternatif lain selain AutoIT untuk berinteraksi dengan Linux GUI ya. Improvement kedua yaitu menambahkan keyword di step definition. Mungkin ada beberapa keyword yang perlu ditambahkan tergantung dari web
application yang akan dites. Kemudian improvement yang ketiga, dikarenakan oleh penggunaan spec flow-nya sendiri bisa digunakan untuk meread data source dari luar, misalkan CSV data source. Tetapi untuk saat ini itu belum jalan kalau kita nge-run UI automation-nya dari terminal atau command prompt. Oke, saya rasa sekian presentasi untuk UI automation ini. Terima kasih. Oke, thank you Bli. Ya, dan sebagai tambahan informasi ya buat yang lain yang menonton mungkin bahwa apa yang sudah diceritakan sama Bli Jun tadi itu sebenarnya sudah kita pakai dan sudah terintegrasi dengan CI/CD ya, CI/CD pipeline dan sangat menarik untuk ditunggu di implementasinya di proyek-proyek yang lain. Oke, baik. Dengan berakhirnya presentasi dari batch 3 ini, berarti berakhir pula rangkaian sesi Tech Talks Endgame 2021 ini. Mulai dari batch 1, 2, dan yang ketiga ini. Buat yang belum menonton batch pertama dan batch kedua, nanti linknya akan disertakan di deskripsi ya. Oke, nah pertanyaannya untuk 2022 akan ada apa lagi dari kita? Ya ada deh, kita tunggu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Yuk, Thank selamat you. malam. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Salam, bye. Bye.